A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini menyempurnakan ilmu dan pengetahuan kita seputar fikih salat ya. Dan tema yang akan kita angkat berkaitan dengan fikih imamah ya, fikih imamah, syarat dan adab menjadi imam ya. Berbicara tentang imamah Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap muslim itu adalah pemimpin sebenarnya, seperti mana yang Nabi sabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata pemimpin dalam arti formal ya, RT, RW, lurah sampai presiden, tetapi pemimpin dalam ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga juga bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sebenarnya jika kepala keluarga telah berlaku adil, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan tercipta pula negara yang berkeadilan ya. Karena Bapak Ibu sekalian, begitu prinsipnya seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ya, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun ya. Jadi pemimpin itu adalah cermin atau pantulan cermin dari warga atau rakyatnya gitu. Kalau hari ini kita masih mendambakan atau masih merindukan ya munculnya pemimpin-pemimpin yang bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus dimulai dari keluarga. Harus dimulai dari keluarga. Maka ketika banyaknya kepala keluarga atau suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul pemimpin-pemimpin yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu rumusnya Bapak Ibu. Itu sudah rumus yang Allah buat. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun ya. Maka kepemimpinan di antara tema yang banyak diuraikan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Anbiya ayat 73. Allah berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Jadi bicara kepemimpinan, kata Allah, memang di antara manusia itu ada pemimpin yang mengajak umatnya kepada kebaikan dan ada pemimpin pula yang mengajak umat kepada kehancuran. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 41. Kalau tadi Allah ilhamkan, Allah berikan hidayah, berikan taufik pertolongan kepada pemimpin-pemimpin yang saleh, itu mengajak manusia kepada kebaikan, sementara ada sisi lain. Kata Allah, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Ada memang pemimpin itu memang Allah telah tetapkan dia sebagai buzzer-buzzer keburukan gitu ya, buzzer-buzzer dosa gitu, yang mengajak orang untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat kelak mereka termasuk pemimpin yang tidak akan ditolong ya, tidak akan Allah selamatkan dari azabnya gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, memilih pemimpin itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak semata-mata soal hingar-bingar politik atau demokrasi, tidak. Memang pemimpin itu di antara tema penting dalam kehidupan seorang muslim. Ini seperti mana juga yang terlihat dalam
yang terlihat dalam sirah para sahabat, Bapak Ibu sekalian, bahwa tatkala Nabi wafat itu pemulasaraan jenazah tertunda sampai beberapa jam, bahkan beberapa asar menyebut tertunda beberapa hari. Karena apa? Karena umat Islam sedang bermusyawarah memilih siapakah pemimpin setelah Nabi wafat, gitu. Maka ulama menyimpulkan bahwa ini menjadi gambaran kepada umat setelah mereka bahwa bicara kepemimpinan dia bicara hal penting. Dia berbicara salah satu pondasi dalam kehidupan kita beragama sekaligus bernegara. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Mawardi, Bapak Ibu, ya, ini salah seorang ulama dunia bermadzhab Syafi'i, ya. Buku beliau di antara yang sangat terkenal adalah berjudul Ahkam Sultaniyah. Nah, ini kitab atau buku yang membicarakan tentang bagaimana mengelola negara, gitu, dengan prinsip-prinsip agama, dengan prinsip-prinsip iman, ya, dengan prinsip-prinsip tauhid. Selain itu beliau juga punya kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nah, ini kalau yang menekuni ilmu fikih wajib baca kitab beliau, ya. Walaupun memang kitabnya tidak tipis, ya, kurang lebih hampir 1,5 meter panjangnya, Al-Hawi Al-Kabir, ya. Nah, ini diantara kitab rujukan, kitab induk. Nah, jadi siapapun yang ingin berbicara fikih perbandingan madhab tapi belum baca kitab Al-Hawi Al-Kabir, sebaiknya tunda dulu, ya. Nah, kalau betul-betul belum membaca kitab Al-Hawi Al-Kabir, karena beliau menghimpun pandangan-pandangan ulama lintas zaman dari mulai sahabat, ya, sampai periode beliau. Nah, beliau berbicara, Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan kepemimpinan. Kata beliau bahwa kepemimpinan dalam Islam itu terbagi dua, ada imamah kubro, ada imamah sughra. Ada kepemimpinan ruang lingkup yang besar, kubro, ada yang kecil. Nah, kalau berbicara tentang masyarakat, tentang negara, dia bicara imamah kubro, pemimpin tertinggi, gitu, ya. Kalau imamah sughra, ini imam dalam sholat, pemimpin dalam sholat, karena dia ruang lingkupnya kecil, ya. Maka kalau bicara imamah kubro, Bapak Ibu sekalian, ya, kita hari ini bicara imamah sughra, tapi sedikit spoiler, gitu, ya, berkaitan dengan apa saja kriteria yang perlu kita tetapkan atau kita fahami tentang syarat menjadi imamah kubro, ya. Kata beliau, persyaratan yang pertama muslim, pemimpin tertinggi umat Islam yang memang mayoritas, maka sejatinya adalah seorang muslim, ya, sejati adalah seorang muslim. Nah, berbeda kalau umat Islam itu minoritas, mereka tidak punya kekuatan, ya, maka memilih siapa yang paling maslahat, ya. Tapi dalam kondisi Islam mayoritas, maka mereka harus memilih muslim sebagai pemimpin. Yang kedua, merdeka. Ya, dulu masih ada hamba, budak, ya. Itu tidak boleh dipilih karena budak tidak mandiri, karena keputusan mereka itu bisa dianulir oleh majikannya, gitu. Yang ketiga, laki-laki, ya. Jadi kalau imamah kubro, pemimpin tertinggi, nggak boleh perempuan. Nah, kecuali kalau RT RW, gitu, ya, lurah, camat, itu boleh, ya. Tapi kalau imamah kubro ini, pemimpin tertinggi umat Islam di suatu negeri, itu nggak boleh perempuan, ya. Hikmahnya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita memahami, ya, mengapa memang laki-laki yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin tertinggi. Yang keempat, berakal. Ya, tidak boleh kalau dia tidak berakal, ya. Baik akal dalam arti dia waras atau akal dalam arti dia cerdas, ya. Ada fatonah, ada kecerdasan, kelayakan memimpin sebuah negara. Yang kelima, mampu tentunya, ya, mampu dari segi fisik, ya, mampu dari segi skill dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam pendapat ulama salaf itu harus dari kalangan Quraisy, dari kalangan Quraisy, gitu, ya. Maka termasuk dulu ketika Abu Bakar sebelum dilantik jadi khalifah, itu kan sempat ada sahabat Nabi yang Ansor, gitu, ya, yang merasa lebih layak. Karena kata beliau, Nabi kan hijrah ke Madinah, ya,
beliau dan sahabatnya meminta suaka kepada kami. Maka orang Madinah lah yang layak menjadi pengganti setelah beliau wafat. Nah gitu ya. Nah, tapi kemudian para sahabat bermusyawarah dan salah satu sandarannya adalah Nabi pernah berkata bahwa Quraisy adalah bangsa terbaik dan Nabi adalah dari bangsa Quraisy. Maka yang menjadi pemimpin setelah beliau wafat adalah orang yang bersuku atau berbangsa Quraisy. Maka dilantiklah Abu Bakar dari Quraisy gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara sedikit penjelasan seputar uraian para ulama berkaitan dengan syarat imamah kubro. Walaupun persyaratan yang keenam ini masih didiskusikan ya, terutama dalam kondisi memang Islam itu sudah tersebar luas ya. Tapi tetap nanti menjadi pemimpin tertinggi umat Islam. Nah gitu ya, di seluruh dunia jika sampai waktunya harus dari bangsa Quraisy ya. Dan termasuk Bapak Ibu Imam Mahdi juga dari bangsa Quraisy karena beliau adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemilihan imamah kubro ini dengan 3 cara, bisa dengan ahlul halli wal aqdi. Ini pemilihan tertutup gitu ya. Jadi ada sekelompok orang-orang yang memang berkumpul, orang-orang terbaik mewakili masyarakat untuk menunjuk pemimpin. Ya, ini seperti mana yang terjadi pada masa pelantikan Abu Bakar. Itu hanya sekelompok ya, para sahabat senior dan berilmu yang diajak berdiskusi. Yang kedua bisa pula melalui pewarisan. Nah, ini sistem kerajaan atau monarki gitu ya. Ini seperti yang dipraktekkan di beberapa negara Arab ya, seperti Arab Saudi ya, kemudian juga beberapa negara Teluk ya, itu juga masih menerapkan pewarisan. Yang ketiga berdasarkan kekuasaan. Ini bisa pemilu, bisa demokrasi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini imamah kubro ya. Adapun imamah sughra atau imam salat ya. Ini sebelum Bapak Ibu kita rincikan uraian para ulama mazhab tentang syarat dan adab menjadi imam. Ini 10 persyaratan umum. 10 persyaratan umum ya. Dan 10 ini kalau terpenuhi semuanya itu ideal Bapak Ibu. Ideal sekali ya. Walaupun tentu tidak semua dari 10 poin ini mampu kita penuhi ya. Nah, tapi kalau kita mampu memenuhinya itu lebih baik ya. Yang pertama, menjadi imam sholat haruslah beragama Islam. Jadi belum boleh orang yang belum beragama Islam walaupun dia dekat ya, dia dekat dengan kaum muslimin atau dia mu'allaf gitu ya. Mu'allaf Bapak Ibu sekalian itu tidak semata-mata orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat ya. Mu'allaf itu dalam uraian para ulama ada kategori-kategorinya. Kategori yang pertama orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, ini mu'allaf. Kalau yang sudah kuat imannya bukan lagi mu'allaf. Walaupun dia baru masuk Islam atau bukan Islam sejak lahir, ya, sudah bukan mu'allaf. Makanya ulama nanti membatasi, ada yang nyebut 2 tahun, ada yang menyebut 5 tahun ya. Kalau dia sudah melewati masa itu maka dia bukan lagi mu'allaf karena sudah kuat imannya, dianggap kuat imannya. Yang kedua, ada yang belum mengucap 2 kalimat syahadat tapi sudah ada indikasi mau beriman. Nah, ini mu'allaf. Mu'allaf juga walaupun belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi banyak memberi zakat pada orang-orang seperti ini di Madinah. Mereka sudah dekat dengan Islam walaupun belum mengucap kalimat syahadat gitu. Karena memang mu'allaf itu kan artinya orang yang dipujuk hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, ada juga mu'allaf yang memang dia tidak bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap kita pujuk hatinya dalam 2 keadaan. Yang pertama, agar kita mendapatkan kebaikannya. Nabi banyak memberi zakat kepada non-muslim yang baik terhadap Islam. Artinya dia mempersilakan Nabi berdakwah pada kaumnya. Walaupun dia belum mau beriman. Silakan Anda berdakwah kepada kabilah saya, silakan. Dia mudahkan, dia berikan jalan. Nah, ini mu'allaf juga Bapak Ibu sekalian.
Ada mu'allaf jenis yang lain yang tidak terlihat akan beriman, tapi Nabi bimbang kejahatannya. Nabi takut kejahatannya. Bapak Ibu, Madinah itu kan diapit oleh beberapa kabilah yang sampai Nabi wafat itu ada yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dari kalangan begal-begal Arab itu banyak yang tinggal di sekeliling kota Madinah. Maka Nabi berikan zakat kepada mereka, ya, dan Nabi tidak berharap mereka masuk Islam karena memang tidak terlihat ada indikasi mereka mau beriman. Tapi Nabi bimbang kejahatan mereka. Nabi berikan zakat kepada mereka dalam rangka antisipasi kalau mereka berkomplot dengan orang-orang munafik Madinah atau berkomplot nanti dengan musyrikin Mekah. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau DKM Nurul Masyrik misalnya nanya, Ustadz boleh nggak ngasih zakat ke begal? Boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, baik dengan harapan dia masuk Islam atau karena bimbang kejahatannya, boleh diberikan zakat gitu. Ya, nah, ini kalau misalnya memang ada alokasi ke situ, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Muslim menjadi persyaratan mutlak dalam bab sholat, gitu. Yang kedua, berakal. Nah, jadi yang belum berakal, walaupun dia sudah dewasa, kan ada yang mungkin karena suatu penyakit ya tidak tumbuh atau tidak berkembang otaknya, maka dia tidak berakal, terganggu akalnya, maka tidak boleh menjadi imam sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, baligh. Nah, baligh ini artinya kematangan fisik. Ya. Kalau laki-laki umumnya ditandai dengan mimpi basah, walaupun perempuan juga bisa mimpi basah. Ya. Tapi bagi anak laki-laki ini tanda kalau dia sudah masuk usia dewasa, usia matang. Ya. Kemudian kalau perempuan menstruasi. Jadi kalau belum masuk usia ini, mereka belum boleh menjadi imam sholat fardu. Nah, jadi ini mungkin sering yang ditanya oleh ibu-ibu, Ustadz boleh nggak kalau anak jadi imam di rumah? Boleh kalau dia sudah baligh. Kalau anak belum baligh, ibu-ibu tidak boleh jadi imam sholat fardu. Ya. Tapi Ustadz kalau dia di belakang nggak bakal sholat, saya pengen dia di depan misalnya gitu ya. Boleh aja, nggak ada masalah. Anak yang belum balik disuruh di depan sholatnya, kita di belakang tapi tidak bermakmum pada anak kita. Tetap kalau memang tidak ada yang balik di rumah, suami ke masjid, maka ibu sholatnya, niatnya sholatnya sendiri, tidak bermakmum. Karena tidak sah bermakmum kepada anak yang belum balik. Ya, kecuali kalau sholat sunnah. Mau tarawih, ya, kemudian mau tahajud, ya, mau witir itu boleh. Tapi kalau fardu persyaratannya mutlak, haruslah orang yang sudah baligh. Yang keempat, syarat menjadi imam haruslah laki-laki. Kalau jamaahnya bercampur laki-laki dan perempuan, gitu. Ya, apalagi kalau cuma laki-laki semua, maka tidak boleh perempuan, gitu. Ya, nah, jadi wajib laki-laki. Jadi tidak sah Bapak Ibu sekalian imam wanita kalau jamaahnya ada dari kalangan laki-laki, ya. Nah, kecuali kalau semuanya wanita, perempuan, ya mungkin ibu-ibu lagi ada kegiatan di masjid atau ada arisan atau ada kajian, nggak ada laki-laki, maka wanita menjadi imam bagi makmum wanita. Tidak boleh makmumnya ada yang laki-laki, ya. Walaupun Bapak Ibu ada yang menyuarakan pada hari ini ya, beberapa tokoh ya, alhamdulillah di Indonesia belum terdengar. Tapi kalau di barat, di Eropa, bahkan di beberapa negara Arab ada yang menyerukan itu ya. Jadi persamaan gender gitu. Nah, jadi wanita boleh menjadi imam, bahkan boleh menjadi khotib Jumat. Ada namanya Fatimah Mernissi. Ini salah seorang tokoh feminis dunia. Itu sering safari dakwah ke beberapa negara Eropa, negara Barat. Jadi safari dakwah itu ngajak orang sholat dan sholat di gereja, gitu ya. Jadi sholat di gereja, kemudian ngajak orang. Pertama ya tidak ada yang tutup aurat. Jadi wanita pun sholat ya dengan pakaian seadanya. Nah, ini madhab yang dia bawa gitu. Kemudian wanita menjadi imam dan kalau pas hari Jumat dia jadi khotib dan jadi imam beliau ini. Padahal di antara makmum ada laki-lakinya gitu. Nah ini
Sepakat para ulama, Bapak Ibu, ini namanya al-ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang sejatinya dipahami setiap muslim. Ya, bahwa imam sholat wajib dari kalangan laki-laki. Gitu ya. Nah, ini bab yang kita sebut sebagai usul, prinsip. Gitu ya. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu ya. Kemudian yang kelima, suci dari hadas. Artinya imam tidak boleh berhadas kecil dan tidak boleh berhadas besar. Nah, jadi jangan dipaksakan. Mungkin karena malu atau karena apa, imamnya batal, tetap aja diteruskan sholatnya. Nggak boleh. Wajib dihentikan, Bapak Ibu sekalian. Nabi saja, saya pernah cerita di sini, itu pernah sholat subuh, baru mulai sholat, ya, baru mulai baca Al-Fatihah, beliau baru ingat belum mandi junub. Beliau langsung menghentikan sholatnya dan mandi. Setelah mandi beliau kembali memimpin sholat. Kata para sahabat yang ada di sop depan, kami masih melihat rambut Nabi basah bekas mandi. Subhanallah. Jadi nggak boleh, ya. Wajib dihentikan Bapak Ibu sekalian kalau imam batal atau baru ingat dia belum berwudu. Ada nggak yang begitu? Baru ingat belum berwudu, maka jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan, ya. Nah, maka nanti dalam kondisi seperti ini, maka perlu Bapak Ibu sekalian, seorang imam itu mengetahui fikih sholat. Dia harus tahu apa yang dilakukan kalau seandainya terjadi sesuatu terhadap sholatnya kaum muslimin. Ya, tadi misalnya kalau dia batal dalam sholat, apa yang dia lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika imam batal dalam sholat, ya, maka wajib digantikan atau minta makmum menunggu, ya. Ini namanya fikih istikhlaf. Istikhlaf itu adalah fikih berbicara tentang penggantian pemimpin termasuk dalam sholat. Jadi ulama mengatakan setidaknya ada 3 atau 4 cara, Bapak Ibu sekalian, kalau imam batal. Kalau yang Nabi pakai tadi itu dalam kasus baru mulai sholat, belum mulai rokaat, gitu ya. Nah, itu imam boleh memberitahu makmum seperti mana yang Nabi katakan, tetaplah di tempat kalian, saya ada keperluan, dalam bahasa Arab. Maka Nabi keluar, mandi di rumah karena beliau, ya rumah kan cuma sebelah masjid aja. Nah, tapi cara ini jangan coba-coba ya, kalau Bapak Ibu batal, pulang ke rumah, rumahnya jauh gitu ya. Imam nunggu makmum nunggu sampai 10 menit, jangan gitu ya. Nah, ini kasus kalau memang tempat kita berwudu atau mandi itu dekat saja ya, dan kita bisa mandi dengan cepat, dan Nabi begitu yang Nabi lakukan. Jadi beliau karena rumahnya itu nyatu dindingnya dengan Masjid Nabawi, beliau langsung mandi. Begitu mandi, berpakaian, beliau langsung melanjutkan sholat. Jadi makmum tidak batal sholatnya, tidak membatalkan sholat mereka. Tapi imam memulai sholatnya kembali dan melanjutkan tanpa membatalkan dan tanpa kemudian membatalkan sholatnya makmum. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dalam kasus kalau belum mulai 1 rakaat, gitu ya. Nah, kalau sudah mulai rakaat 1 sudah lewat ya, rakaat yang kedua, atau memang imam memutuskan kayaknya saya nggak bakal kembali ini, karena ada keperluan, karena rumahnya jauh, atau memang ada sesuatu hal yang membuat beliau tidak bisa lanjut, atau memang karena imam itu sudah pingsan misalnya, atau imam takdirnya wafat dalam sholat, atau mungkin na'udzubillah terjadi gempa dalam sholat. Nah, ini kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, imam dan makmum harus paham fikih sholat dalam bab ini. Itu cara pertama. Cara kedua, imam itu bisa menunjuk langsung penggantinya. Bapak Ibu, yang ada di belakang imam harus standby menjadi imam pengganti. Suka tidak suka, siap tidak siap, harus siap. Gitu ya. Makanya duduk di belakang imam besar pahalanya. Tapi besar pula tanggung jawabnya. Karena ketika imam batal itu imam berhak narik tangannya ke depan. Nah, nanti jangan tarik-tarikan nanti, gitu ya. Imam udah narik dia nggak mau gitu, ini nggak boleh. Harus siap. Ibu-ibu juga begitu.
Jadi kalau ada memang imamnya di depan perempuan gitu ya, atau mungkin agak menyatu dengan sop wanita, maka harus siap yang di samping kanannya atau di samping kirinya siap menggantikan imam sholat. Nah, itu Bapak sekalian, ini cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, boleh jadi imam untuk suatu keperluan langsung keluar, tidak memberitahu. Atau misalnya imam pingsan atau imam wafat, maka yang di belakang imam langsung inisiatif ke depan. Ini seperti mana yang terjadi pada masa wafatnya Umar ketika beliau ditikam ya. Jadi beberapa riwayat mengatakan Umar ditikam, sujudnya lama, para sahabat berpikir ini mengapa lama sujudnya. Ada yang kemudian mendongakkan kepala melihat Umar sudah bersimbah darah, maka beliau melanjutkan imam sholat. Jadi yang lain mengikuti gitu. Nah ini cara yang ketiga Bapak Ibu sekalian kalau imamnya tidak bisa melanjutkan sholat. Atau cara yang terakhir Bapak Ibu, ini kalau dalam kondisi gempa atau tidak memungkinkan kita bermakmum lagi Bapak Ibu, terutama kalau memang imamnya tidak ada yang menggantikan. Sudah kocar-kacir misalnya gitu ya, ada sebagian yang keluar, sebagian yang apa gitu ya, maka Bapak Ibu nggak boleh kita berlari keluar cari tempat aman tanpa perlu membatalkan sholat. Nanti di tempat yang aman kita sempurnakan sholatnya tanpa membatalkan. Nauzubillah ya, semoga tidak terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, maka kita harus paham apa yang boleh kita lakukan. Kalau mau dibatalkan tidak ada masalah, artinya kita nanti nyari tempat aman mengulang sholatnya. Tapi ini kan boleh jadi kita memutuskan untuk tetap melanjutkan sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, tinggal kalau di masjid ya tinggal kita lanjutkan sendiri, atau cari tempat aman dulu ya, tempat yang aman untuk kita dan keluarga kalau kita bawa anak-anak misalnya, dan lanjutkan sholat tanpa membatalkannya. Ulama mengatakan gerakan yang banyak yang terjadi dalam rangka menghindari bahaya ya, artinya ya masih bisa ditolerir lah gitu ya. Kalau cuma dari depan ke luar itu masih bisa ditolerir. Ulama mengatakan masih boleh melanjutkan sholat. Yang tidak boleh kalau sudah lari ke rumah gitu ya, sudah berpuluh-puluh meter gitu ya, nanti kita lanjut di rumah itu nggak bisa, karena sudah ada jeda yang panjang ya. Jadi kalau jedanya pendek, hanya beberapa detik atau menit, itu masih diperbolehkan menyempurnakan sisa rokaat atau sisa gerakan sampai mengucapkan salam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, fikih istikhlaf yang kita perlu tahu gitu ya, baik imam maupun makmum. Yang ketujuh, bukan bagian dari makmum, karena nggak boleh ya, imam itu harus di depan. Kemudian yang kedelapan, tidak ada uzur ya, tidak ada uzur, artinya ya jangan sampai kita menunjuk imam yang betul-betul ada uzurnya, mungkin karena sudah sakit gitu ya, dibimbangkan nanti tidak bisa memimpin sholat gitu ya, tidak boleh. Ini Nabi langsung praktekan ketika di akhir-akhir hayat beliau kan Nabi demam hebat gitu ya, sampai dipapah ke masjid gitu ya. Itu dalam kondisi dipapah kan sebelum itu belum pernah Nabi digantikan oleh siapapun di Masjid Nabawi gitu ya. Nah, kecuali kalau di masjid-masjid kecil lainnya gitu ya. Kalau Masjid Nabawi yang jadi imam itu selalu Rasulullah gitu. Maka ketika Nabi ada di dalam kondisi yang agak berat ya, yang agak tenat, maka Abu Bakar telah menggantikan. Tapi terlihat ini sudah mulai sholat, Imam Abu Bakar sudah di depan. Kan pintu rumah Nabi itu dia arah kiblat. Jadi sahabat bisa melihat Nabi datang dari arah pintu, gitu ya. Nah, ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, Abu Bakar berniat mundur ke belakang. Subhanallah. Ya, karena memang beliau merasa ya Nabi yang layak menjadi imam. Maka beliau mau mundur, tapi Nabi memberi isyarat dengan mengangkat tangan begini. Artinya Abu Bakar paham Nabi ingin beliau melanjutkan menjadi imam sholat. Jadi karena tadi tidak boleh imam itu ada uzurnya, ya, yang sakit, yang mungkin tidak bisa menyempurnakan sholat. Yang kesembilan, yang fasih bacaannya, ya, tajwidnya, makhrajnya dan lain sebagainya. Dan yang kesepuluh, berpribadi yang baik. Artinya
dia bukanlah ahli maksiat yang maksiatnya dilakukan secara terang-terangan. Ya, perihal maksiat tersembunyi itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi urusan kita adalah memilih imam yang tidak bermaksiat secara terang-terangan. Itu nggak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kriteria bagi imam sholat secara umum. Ada 10 ya. Nah, 10 ini dalam pandangan ulama madhab, Bapak Ibu, itu poin-poinnya sepakat. Ulama hanya berbeda pendapat siapa yang paling utama. Ya, siapa yang paling utama kalau seandainya ada yang 10 ini, gitu ya. Nah, kalau dalam madhab Hanafi, yang paling utama itu bukan semata-mata yang banyak hafalannya, tapi orang yang paling alim. Ya, nah, memang dulu Bapak Ibu, orang alim itu ya standarnya biasa, dia pasti hafal Quran, dia pasti hafal ribuan hadis, begitu. Nah, kalau sekarang kan ya sudah bergeser gitu ya. Kadang ya hanya semata-mata dia punya pesantren gitu ya, atau dia anak kiai, maka dia sudah dianggap orang alim gitu ya. Kalau dulu, kalau alim itu sudah biasa, dia pasti hafal Quran, dia pasti hafal ribuan hadis, dan dia tahu ilmu-ilmu dasar memahami Quran dan memahami hadis gitu ya. Nah, ini dalam madhab Hanafi. Baru nanti setelah itu orang yang paling bagus bacaan dan tajwidnya, orang yang paling waro, nanti juga dipertimbangkan orang yang paling berusia, ya, nanti orang yang paling berakhlak. Nah, dalam madhab Hanafi, pemimpin negeri atau hakim ya di sebuah negeri itu juga berhak atau layak menjadi imam, tapi urutannya urutan yang akhir, gitu ya. Nah, ini berbeda Bapak Ibu dalam madhab Maliki, dalam madhab Syafi'i, ya, dan dalam madhab Hambali. Jadi mayoritas 3 madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan yang paling utama itu pemimpin menjadi imam. Ya, maka kalau ada RT, RT jadi imam. Ya, kalau ada RW, RW jadi imam. Ya, karena dulu begitu sekalian ya, imam itu memang dipilih ya orang yang paling paham agama gitu ya. Nah, mungkin kita karena langka gitu ya, jadi ya memilih ya semampunya ya, tentu kita berharap dapat yang ideal. Jadi hanya berbeda urutan saja ya. Jadi kalau dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengutamakan pemimpin ya, pemimpin. Kemudian nanti baru imam rawatib. Nah, imam rawatib ini imam tetap. Nah, jadi imam yang dilantik oleh DKM, masyarakat, yayasan atau lembaga menjadi imam tetap. Nah, ini seperti mana yang juga dipraktekkan di negara-negara Arab. Jadi imam tetap, ya, Syekh Sudais, ya, Syekh Al-Huzaifi, ya, Syekh Ali Basfar dan lain sebagainya. Itu imam-imam yang ditunjuk, gitu ya. Nanti ada imam ada imam utama, nanti ada imam cadangan gitu ya. Kan dia banyak, ada puluhan kalau di negara-negara Arab itu. Kemudian nanti juga dipertimbangkan yang paling faqih, yang paling bagus bacaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, secara umum 2 madhab Maliki dengan Hambali ini sama ya. Hanya saja dalam madhab Syafi'i ada sedikit detail Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah pemimpin negeri, imam rawatib itu lebih utama penduduk lokal, bukan pendatang, bukan musafir. Itu lebih utama jadi imam, gitu ya. Nah, jadi biar yang musafir mengikuti, gitu. Ya. Kemudian yang paling faqih tentang sholat, yang paling bagus bacaan dan tajwid, kemudian yang paling warok. Nah, kalau di tempat itu banyak mu'allaf, maka yang paling dulu keislamannya. Nah, di beberapa negara atau provinsi atau kota minoritas, banyak mu'allafnya seperti Indonesia Timur gitu ya, Papua, NTT gitu ya, maka yang paling dulu Islamnya, itu yang lebih layak menjadi imam. Atau yang paling mulia nasabnya, ya, dari kalangan zuriat Rasulullah, ya, dari kalangan habaib, ya, dari kalangan baik itu
apa namanya Alawiyah, Alawiyin ataupun yang luar Alawiyin gitu ya. Kemudian yang paling baik sejarah hidupnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita kan tentu ada masa lalu gitu ya, yang kita coba simpan atau yang Allah tutup ya. Maka dalam mazhab Syafi'i, pilih yang paling baik sejarah atau track record kehidupannya gitu ya, yang jejaknya ya bersih lah gitu ya. Bukan mantan apa pemabok, mohon maaf ya, mantan mungkin pemain judi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini lebih utama, walaupun ya tentu sangat menyesuaikan dengan kondisi setiap tempat. Kemudian juga mempertimbangkan yang paling baik penampilannya. Punten, dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh yang dekil, yang kucel itu nggak boleh jadi imam. Ya, jadi harus rapi Bapak Ibu sekalian. Maka ini juga himbauan untuk kita semua Bapak Ibu, karena kata Imam Asy-Syafi'i, perintah memakai pakaian terbaik itu perintah Allah. Dalam Quran kan khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan pakaian terbaik ketika ke masjid. Gitu ya. Nah, ini artinya yang memang wajar gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ke-11 dalam mazhab Syafi'i, yang sudah menikah lebih utama daripada jomblo atau bujangan. Gitu ya. Nah, jadi kasihan yang jomblo gitu ya. Jadi tidak layak atau belum boleh jadi imam kalau di tempat itu masih banyak orang yang sudah menikah. Mengapa? Karena Imam Syafi'i memegang teguh hadis Nabi. Kata Nabi, man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinih. Barang siapa menikah, sempurna separuh agamanya. Maka tinggal menyempurnakan separuhnya lagi. Kalau jomblo atau bujangan, sesoleh apapun bahkan belum sempurna separuh agamanya. Bagaimana dia mau berpikir separuhnya lagi gitu. Itu kira-kira ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bujangan gitu ya. Ini terutama yang memang tidak ada alasan untuk menunda pernikahan ya. Beda kalau ada alasan dia menunda pernikahan atau mungkin tidak menikah ya, seperti Imam An-Nawawi ya. Ini ulama besar Bapak Ibu ya. Ini jubir atau juru bicaranya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini kan di antara mazhab yang paling banyak jumlah ulamanya dan paling banyak mujtahidnya. Orang-orang yang layak bikin mazhab sendiri itu paling banyak dalam mazhab Syafi'i. Termasuk Imam Nawawi. Di masa beliau itu banyak yang menyarankan, wahai imam, Anda layak bikin madhab Nawawi gitu. Layak bikin madhab sendiri. Tapi beliau dengan rendah hati mengatakan tidak, saya bermadhab Syafi'i. Bapak Ibu, ini itu kalau terjadi silang pendapat di antara madhab Syafi'i yang ribuan ulama mujtahidnya itu, maka yang dipakai pendapat Imam An-Nawawi. Nah, jadi kalau kita nanya siapakah ulama Syafi'i yang representatif mewakili Imam Syafi'i, itulah dia Imam An-Nawawi. Bapak Ibu, beliau bujangan sampai wafat, sampai usia 45 tahun gitu ya. Nah, jadi tapi jangan jadi alasan jadi bujangan ya. Nah, karena beliau saat ditanya mengapa tidak menikah, karena beliau bimbang kalau menikah cintanya terhadap ilmu mengalahkan cinta pada keluarga. Saya bimbang nanti zalim terhadap keluarga saya. Yang seperti ini justru haram menikah. Bahaya kalau dia menikah, itu istri terabaikan. Ya, karena cinta pada ilmu. Bahkan untuk makan saja Bapak Ibu, Imam Nawawi disuapi oleh keluarganya. Karena beliau kalau sudah belajar, menekuni ilmu, beliau hanya ingat sholat dan tidak ingat makan. Jadi keluarganya menyuapi dia, makan agar engkau tetap hidup gitu. Subhanallah. Jadi untuk makan aja beliau kadang-kadang lupa, ya. Nah, jadi kalau ada yang memang berniat membujang seperti beliau boleh, tapi juga harus ngarang kitab sebanyak beliau, gitu ya. Jadi ini beliau termasuk ulama yang paling produktif menulis kitab. Kitab terbesar beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu hampir 2 meter panjangnya, gitu ya. Kemudian nanti yang kalau yang paling kecil ada Arba'in Nawawi hadis 40, ya. Nanti ada Riyadus Shalihin. Nanti ada Adabul Alim wal Muta'alim, ada banyak kitab-kitab kecil lain gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada juga ulama-ulama yang membujang ya, tapi ada alasan. Yang terakhir, punten Bapak Ibu sekalian, ya, yang makruh menjadi imam.
Ya, ada 7. Yang pertama, alim yang fasik. Walaupun dia berilmu, tapi dia fasik, artinya terang-terangan berbuat maksiat, maka dia makruh menjadi imam. Kalau dia tetap menjadi imam, sempurna rukun dan syaratnya, sah sholatnya. Tetapi makruh, karena dia alim yang dosanya terang-terangan. Yang kedua, ahli bid'ah mungkaroh, artinya orang yang berbuat bid'ah yang tercela. Ya. Kemudian yang ketiga, tunanetra, makruh Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi imam tapi makruh. Mengapa? Karena dia kan tidak bisa melihat, karena boleh jadi ada najis pada pakaiannya yang dia tidak tahu. Maka makruh menjadi imam. Imam yang tidak diridhoi jamaah. Nah, gitu nggak boleh, makruh sekalian. Nah, ini ada tokoh kontroversi di tempat kita, itu nggak boleh jadi imam. Karena dia tidak diridhoi jamaah gitu. Ya. Nah, kemudian imam yang cadel dalam bacaannya. Nah, gitu ya, ini makruh. Walaupun Bapak Ibu, tetap ulama mengatakan sah sholatnya. Kalau cadelnya itu ya masih bisa ditolerir, gitu ya. Dalam madhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, tidak disarankan mufarokoh, meninggalkan jamaah. Itu opsi terakhir sekali. Kalau sudah betul-betul berat kesalahannya, ya. Karena Bapak Ibu, meninggalkan jamaah dalam sholat itu implikasinya besar. Makanya kata para ulama, kalaupun dia cadelnya ya masih bisa ditolerir, itu tetap sah sholatnya karena yang imamnya yakin sholatnya sah. Jadi selama imam itu yakin sholatnya sah, maka sah pula sholat makmum. Sekalian ya, itu dalam madhab Syafi'i. Selama imamnya yakin, walaupun dia bacanya mohon maaf ya, mungkin tidak semua gitu ya. Kan kalau masyarakat Sunda agak susah nyebut melafalkan huruf jim ya. Misalnya ijajul jilatil misalnya, ini sebagian enggak semua gitu ya. Kalau orang Jawa kan kadang ada yang tidak bisa nyebut ain ya, nga misalnya ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin misalnya begitu ya. Enggak semua tapi ada gitu ya. Atau orang Sumatera kayak saya ya, dulu itu susah membedakan mana huruf H pedas ya, H kecil, mana huruf H. Karena memang sama aja di Sumatera itu huruf H dan huruf H itu sama. Nah, ini cadel ya, kata ulama yang seperti ini masih tetap dianggap sah kalau imamnya meyakini sholatnya sah. Subhanallah. Jadi hanya bacaan yang sangat buruk lah yang membuat kemudian kita itu boleh mufaroqah. Kemudian imam yang tidak fasih makhraj dan tajwid, tetap sah Bapak Ibu sholatnya, tapi makruh. Dan yang terakhir, imam yang tidak jelas nasabnya. Ya, kalau kita tidak tahu, kita husnuzon. Tapi mungkin ada yang mungkin ya gosip lah gitu ya, atau mungkin memang benar ya, dia dulu beliau tidak berdosa, tapi dosa orang tuanya ya, yang mungkin lahir dalam kondisi menikah dalam kondisi yang sudah hamil misalnya begitu ya. Nah, ini makruh Bapak Ibu sekalian menjadi imam. Walaupun tetap sah sholatnya kalau dia tetap menjadi imam ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasannya. Mohon maaf agak cukup panjang hari ini ya, sekitar 40 menit lebih penyampaiannya. Silakan mungkin kalau ada waktu beberapa menit kita persilakan bagi yang mau bertanya. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya maupun nasihat Pak Ustadz. Dalam surat An-Nisa dinyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kaitannya dengan Imam Kubro, beberapa keterangan dari beberapa media maupun kenyataan bahwa telah ada beberapa penyimpangan ya. Lalu sikap kita terhadap ulil amri minkum harus seperti apa? Yang kedua,
mengenai Imam Sugro, contohnya ada dalam sholat. Ini di masjid antah berantah ya. Kalau saya memperhatikan durasi waktu dalam menjalankan sholat wajib, sholat Isya dengan sholat lohor asar jumlahnya sama. Begitupun di rakaat 1, rakaat 2 itu kan. Tapi secara durasi kok sholat zuhur dengan sholat asar ini lebih cepat gitu. Sehingga saya tidak bisa mengejar surat Al-Fatihahnya yang menurut saya harus tartil ayat per ayat gitu. Tapi ini lebih cepat Pak, gitu. Seolah-olah di pinggir masjid itu ada bandara, ada stasiun kereta api atau terminal bis, cepat sekali. Tapi kalau sudah sholat Isya, sholat maghrib, rakaat 1, rakaat 2 enak gitu mengikutinya. Mohon nasihat dari itu, apakah imam sholat yang membawa seperti ini harus memperbaiki diri atau seperti apa? Itu aja Pak Ustadz yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga jika ada yang lain bisa, boleh ya. Ke sebelah sayap kanan ada yang ya. Mungkin mangga Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Saling mempersilahkan ya, atau yang maju lah, yang merasa mampu maju gitu. Ataukah ditunjuk dulu atau saling mempersilahkan, biasanya gitu kan. Saling dorong tuh, kamu aja, ya gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pada waktu imam sudah maju begitu, akan mulai, ternyata ada orang ya, itu yang lebih mampu, yang kita di pandangan kita ya, di lingkungan kita, wah beliau lebih mampu, itu baru datang, tapi dia sudah ada di depan tuh, imam yang anak mudanya gitu ya. Kemudian yang ini baru datang nih. Nah, apakah perlu diganti begitu? Jadi yang mampu tadi, jadi yang sudah di depan tadi mundur, nah ini yang baru datang tadi maju begitu. Terima kasih. Dari Ibu ada? Silakan. Mangga, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tadi menurut Ustadz bermakmum dengan yang keadaan tidak sehat ya. Jadi qadarullah suami saya sedang tidak sehat. Okay. Tapi jadi beliau sholatnya di rumah. Yeah. Jadi kami bermakmum gitu ke suami yang sholatnya tidak sempurna itu gerakannya. Maksudnya tidak sempurna itu bagaimana, apa itu ya tetap kami sholat berjamaah atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang taat kepada pemimpin ya, dalam Quran surah An-Nisa 59 itu Allah berfirman, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Ulama sepakat Bapak Ibu tanpa ada perbedaan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu ketaatan mutlak, tanpa syarat, tanpa pilih, tanpa tapi.
Kalau kepada Allah dan kepada Rasul, saya mau taat tapi itu nggak boleh ada itu. Ya, kalau kepada Allah, kepada Rasul dia mutlak. Pilihannya tidak ada kecuali taat. Gitu, ya. Nah, ini ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri, ya, yang bukan Nabi dan Rasul, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama ketaatan kepada mereka muqayyad. Apa itu muqayyad? Dia ada syaratnya, ya. Kapan kita wajib taat kepada pemimpin? Selama pemimpinnya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Itu satu. Yang kedua, selama yang diperintahkan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu yang wajib ditaati. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, kemudian dia juga memerintahkan maksiat, maka tidak wajib ditaati. Artinya tidak berdosa kalau kita tidak mentaatinya. Ya, nah, tapi kan kadangkala kita tidak punya pilihan. Ya, karena boleh jadi itu sifatnya ketentuan, peraturan, maka ya kita tidak berdosa. Justru kalau ada pemimpin yang memerintahkan memaksa rakyatnya berbuat maksiat, maka dosa ditanggung oleh pemimpin yang memerintahkannya. Maka berat Bapak Ibu sekalian. Pemimpin itu kan kata Nabi berpeluang menjadi salah satu orang yang bakal mendapat naungan pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, kan? Yang pertama kata Nabi al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, tetapi kalau dia pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak taat, yang memerintahkan kepada maksiat, maka dia boleh jadi punya kekuatan memaksa rakyat, memaksa umat, tapi dia tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Jadi kata Nabi dalam hadis yang lain, seorang hakim saja ketika dia memutuskan perkara, maka satu kakinya di surga, satunya lagi di neraka, gitu. Artinya kalau dia salah memutuskan, maka dia terlempar ke dalam jurang itu. Nah, ini jadi muhasabah untuk kita semua, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita berharap semoga kita diberikan Allah pemimpin yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imam sughra, ya. Imam yang boleh jadi terlalu cepat atau mungkin terlalu lama. Ya, Bapak Ibu sekalian, makanya memang seorang imam itu dia harus paham, ya, paham situasi kondisi makmum, gitu ya. Pertama, Bapak Ibu, sikap kita sebagai makmum dulu, gitu ya. Sebagai makmum, kalau saya sarankan kita husnuzon, dimanapun kita berada, maka ya kita harus menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan, karena boleh jadi ya kita tidak kenal atau belum paham, gitu ya, kita menyesuaikan. Nah, sisi lain juga kalau sebagai imam kita juga perlu tahu adab-adab dan fikih menjadi imam. Yang pertama Bapak Ibu sekalian tadi ya, perlu tahu rukun dan adab-adab sholat. Dia tahu mana rukun, mana wajib, gitu ya. Dan tahu bagaimana kalau terjadi sholat yang tidak bisa dilanjutkan. Dia harus tahu bagaimana cara mengambil sikap, gitu. Berikutnya juga harus memperhatikan kondisi jamaah. Bapak Ibu sekalian, mengapa imam disunnahkan, tidak diwajibkan, disunnahkan melihat ke belakang? Itu bukan seremoni Bapak Ibu, bukan kayak jerigen gitu ya. Itu kan seremoni aja gitu, nggak pakai. Jadi orang juga bisa nyanyi lagu Indonesia Raya atau lagu apa gitu ya. Nah, jadi bukan semata-mata memandang ke belakang, tapi melihat komposisi jamaah. Nabi melihat itu, ya, kata Nabi, melihat ke belakang, melihat jamaah, ada nggak orang tua, ada nggak orang yang duduk di kursi, atau yang pakai tongkat, ada nggak ibu-ibu, ada nggak ibu hamil, ada nggak anak kecil, gitu ya. Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih kata Nabi, setiap kali sholat saya pengen sekali panjang sholatnya, kata Nabi. Subhanallah, pengen sekali panjang sholatnya. Kalaulah tidak mempertimbangkan ada orang tua, ada orang sakit, ada ibu hamil, atau ada anak kecil, kata Nabi. Jadi memang Bapak Ibu, sholat kita itu ya kalau bisa jangan panjang-panjang, gitu ya, dan jangan pula terlalu pendek, gitu ya. Jadi yang pertengahan lah,
gitu ya, pertengahan. Maka imam harus begitu, harus paham betul ya. Kecuali kalau makmum udah biasa panjang-panjang kayak di pesantren gitu ya. Dulu Bapak Ibu saya ngaji dengan Ustaz Abdul Aziz. Itu biasa santri beliau itu kalau tahajud setiap malam 10 juz bacanya. Mulainya jam 10 habis menjelang subuh. Itu dipastikan yang orang yang tamu musafir itu pada assalamualaikum semua itu. Ya, tapi santri udah biasa. Udah biasa. Setiap malam begitu kita. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita jadi imam di tempat umum atau di tempat ya memang masyarakat umum ya jangan panjang-panjang. Ya, sewajarnya aja gitu, ya. Dan jangan juga terlalu pendek gitu ya. Walaupun memang kan kalau yang pendek ini boleh jadi kan ada sebabnya. Contoh Bapak Ibu, Umar ini di antara sahabat yang terkenal sholat paling pendek. Beliau kalau jadi imam itu ringkas sholatnya. Awal-awal ada sahabat yang komplain juga. Makanya tadi saya minta kita husnuzon gitu ya. Nah, terutama kalau yang bersangkutan imamnya jarang-jarang. Mungkin kalau pas dia aja gitu ya. Itu seperti Umar Bapak Ibu, dikomplain warga, dikomplain jamaah. Umar kenapa imamnya cepat sekali sholatnya gitu ya. Jadi pokoknya asal terpenuhi rukun gitu. Ya, kata Umar, setiap kali saya jadi imam, itu syaitan mengganggu saya untuk memperindah suara, memperindah bacaan. Ya, jadi saya pengen agar syaitan tidak ada peluang mengganggu saya singkatkan sholatnya. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, maka Umar itu orang yang paling hati-hati sekali. Ya, jadi ya kalau saya husnuzon, mungkin beliau seperti Umar gitu ya. Jadi nggak mau syaitan mengganggunya. Jadi maka saya bilang tadi, pertama kita husnuzon dulu ya. Tapi tentu ya mungkin nasihat untuk kita semua ya, tidak untuk siapapun. Boleh jadi terjadi di sini atau di tempat yang lain, dimanapun ya. Bapak Ibu kan tujuannya kita menasihatkan untuk kebaikan ya. Dan yang menasehati kalau dia ikhlas mendapat pahala, yang mendengar menerima ikhlas mendapat pahala Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi intinya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kemudian juga yang perlu dipahami oleh imam, sholatlah dengan sholat yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pertama, qiraah yang dipakai, jangan qiraah yang lain. Di warga Indonesia itu biasa Hafs an Asim. Kita mungkin karena belajar ya bacaan warosh, bacaan kolun gitu ya. Itu kadang-kala tidak jaga niat juga gitu, langsung mimpin bacaan warosh. Tiba-tiba karena bacaannya beda kata makmum, subhanallah. Itu tidak salah, makmum nggak berdosa. Justru yang berdosa imam. Memilih bacaan yang tidak biasa dibawa oleh makmum, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga sering menegur sahabat-sahabat saya karena banyak juga ya di Bandung Raya itu ya junior saya juga dulu ya, yang juga dulu ketika di Kairo adik kelas saya sering tegur gitu. Ya, jadi silakan kita mau belajar qiraat ya, tapi sesuaikan kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat awam, gitu ya. Nah, jadi mengapa dipelajari kan tujuannya sebenarnya agar kita memahami dan mentoleransi kalau seandainya ada bacaan yang berbeda dengan bacaan kita. Oh ini bacaan warosh, oh ini bacaan qalun, oh ini bacaan bacaan khalaf. Begitu. Bukan untuk ajang berbangga-bangga. Punten Bapak Ibu sekalian, ini terutama yang muda-muda ya. Ini mungkin nanti kalau YouTube-nya ataupun rekaman ini sampai kepada yang muda-muda yang sedang semangat belajar ya, luruskan niat bahwa ilmu qiraat disusun oleh para ulama bukan ajang berbangga-bangga. Saya juga dulu belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, belajar semata-mata ingin memahami nanti kalau ada imam yang baca ini atau berada di masyarakat yang biasa dengan bacaan ini kita paham. Bukan untuk dibangga-banggakan, tidak. Ya, maka dan dia juga tidak harus dipelajari oleh semua orang. Ini hari ini seperti jadi tren gitu ya. Pokoknya semua orang belajar qiraat, padahal kan itu untuk ulama saja, gitu ya. Atau kalau dipelajari ya dalam rangka sebagai wawasan saja. Karena ada banyak ilmu-ilmu yang lain Bapak Ibu yang fardu ain. Sementara ilmu qiraat itu fardu kifayah. Jadi jangan terbalik. Yang fardu kifayah dikejar-kejar, yang fardu ain dilupakan. Itu yang fardu ain banyak itu. Wudunya belum benar, sholatnya belum benar, udah belajar qiraat, Allahu Akbar. Bapak Ibu, jangan sampai kita salah prioritas. Ya,
Umur kita terbatas, ya. Sementara ilmu yang fardu ain lebih banyak. Maka dahulukan yang fardu ain. Itu pentingnya ilmu, ya. Kemudian bagaimana menunjuk imam? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat itu mereka udah kenal, saling mengenal satu sama lain. Oh, ini hafalannya 10 juz, ini hafalannya 20 juz. Kita karena tidak saling kenal mengenal, karena tidak tahu dan ya mungkin rendah hati tadi, nggak cerita. Ya kalau begitu ya wajar kalau saling dorong gitu ya, karena nggak tahu. Ya mungkin kita husnuzon mendorong itu karena dia husnuzon, yang lain lebih layak gitu ya. Tapi kalau kita saling mengenal Bapak Ibu, para sahabat itu bahkan mereka tahu kondisi dapur sahabatnya. Tahu siapa yang minggu ini habis beras, siapa yang minggu ini habis susunya. Mereka tahu. Itu kuatnya ukhuwahnya para sahabat. Nah, kita kadangkala ya tetangga kelaparan nggak tahu gitu ya. Nah, ini jadi PR kita Bapak. Jadi intinya ya kalau memang tidak tahu ya kita bisa husnuzon siapa yang memang lebih layak menjadi imam. Tapi kalau ada imam tetap, nah itu lebih layak menjadi imam. Ya, dulu saya mendampingi mantan mufti Palestina, Syekh Ikrimah Said Sabri. Ya, itu beliau pernah sholat di Pusdai, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu imam rawatib belum hadir dan beliau diminta oleh makmum menjadi imam. Beliau nggak mau. Saya pengen ketemu imam rawatib dulu kata beliau. Keluar imam rawatibnya, baru diizinkan oleh imam rawatib, lalu beliau maju jadi imam gitu. Nah, jadi memang begitu idealnya Bapak. Kalau bisa ya kita tetap mengutamakan imam tetap gitu ya. Jadi maksud juga saya kadang kalau disuruh saya minta imam tetap dulu gitu ya. Itu lebih utama gitu ya. Nah, tapi mungkin karena mungkin husnuzon gitu ya, husnuzon ustadz mungkin lebih layak ya bismillah gitu ya. Nah, tapi memang kalau kalau memang tidak ada yang kita pandang layak, maka imam rawatib lah yang lebih layak menjadi imam tetap atau imam sholat. Bagaimana kalau ada imam yang lebih layak? Iya Bapak, kalau kita tahu dia lebih layak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tahu ya ada orang yang lebih layak, baik karena ilmunya, karena hafalannya, bahkan punten termasuk karena usianya. Ya, dalam mazhab Hanafi orang yang lebih tua dipertimbangkan jadi imam. Ya, kalau memang dia dianggap berilmu, kita husnuzon, dia layak jadi imam. Ya, almarhum ayah saya sekalian itu sampai usia 80 jadi imam terus, ya berhenti jadi imam ketika beliau wafat, gitu. Ya jadi ke masjid sudah pakai tongkat gitu. Ya mungkin di masyarakat ya mengamalkan pandangan itu, yang tua lebih layak jadi imam, selama dia masih kuat. Nah, tapi kalau sudah tidak kuat jadi imam ya jangan dipaksakan, gitu. Bermakmum kepada suami yang sakit boleh Ibu, diperbolehkan, asal suaminya tetap sadar. Kalau suami sudah tidak sadar nggak boleh, jangan dipaksakan. Pak, ini suami lagi mungkin stroke gitu ya, atau sudah tidak sehat ya, tidak sadar, kita paksa jadi imam, nggak sah sholatnya Ibu sekalian, nggak boleh. Ya, jadi bahkan orang yang memang setengah sadar, setengah tidak sadar, tidak wajib sholat ketika dia dalam kondisi itu, udah biarkan dia. Nanti setelah dia sadar baru diingatkan, Bapak kemarin tidak sadar, tertinggal sholat 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Biar dia mengkodok, kalau dia ingat. Ya, jadi ini juga ada Bapak Ibu sekalian, kalau dampingi orang tua yang sedang opname di rumah sakit tidak sadar atau setengah sadar, jangan dipaksa sholat. Dia nggak wajib sholat. Allah saja tidak mewajibkan, maka zalim kalau kita mewajibkan mereka sholat. Biarkan mereka istirahat. Nanti kalau dia sudah sembuh, sudah sadar, diingatkan, Bapak kemarin tidak sholat 3 kali, zuhur, asar, maghrib, udah dia kodok sholatnya, gitu ya. Dan kalau ditakdirkan dia wafat dalam kondisi itu, udah diangkat kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wajib dikodok oleh siapapun, tidak oleh yang bersangkutan karena dia sudah wafat, dan tidak bisa pula oleh keluarganya. Begitu Ibu, ya. Jadi selama suami kita sadar, dan ya boleh jadi itu lebih baik ya. Jadi juga memberikan semangat pada suami agar bisa sehat segera gitu. Masih ada atau cukup? Mungkin terakhir ya, punten Bapak sekalian, dari Ibu ya silakan, mangga Ibu bisa singkat aja silakan.
Iya. Ustadz menyambung yang tadi, bagaimana tadi kondisinya kan memang imam itu dalam keadaan akalnya baik gitu ya, tadi kalau suaminya. Nah, bagaimana kalau misalnya si suaminya itu tidak bisa berdiri? Apakah makmumnya duduk atau berdiri? Itu aja Ustaz. Ya. Bapak Ibu sekalian, memang dalam bab ini ulama khilaf. Ulama khilaf. Sebagian mengatakan duduk bersama dengan imam yang duduk. Sebagian mengatakan oh tidak, imam tetap duduk tapi jamaah yang mampu tetap berdiri. Karena itu uzur bagi imam dan tidak boleh ada rukhsah bagi yang tidak ada kondisi yang mendesak dia harus duduk gitu ya. Jadi ada khilaf Ibu ya. Jadi kalau saya memilih pendapat yang kedua, makmum tetap dalam kondisi berdiri ya. Ini yang kami praktekkan di Al-Azhar Mesir ya, para guru kami Al-Azhar, para masyayikh itu ada, mohon maaf ya, ada yang cacat ya, ada yang di kursi roda, maka dia duduk sholatnya kami tetap berdiri seperti normal begitu ya, wallahu alam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan pada pagi ini, semoga dapat kita amalkan dan semoga melengkapi pengetahuan kita dalam bab sholat ya, dan semoga pula menjadi bagian dari cara kita untuk memakmurkan bulan Rajab, bulan yang mulia, dan semoga Allah memanjangkan umur agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.